Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu materi ruang hasil kali dalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Wulandari dengan NIM A1C224057. Nah, di sini saya bagian pertama, yaitu ruang hasil dalam. Kita telah menelaah hasil kali dalam Euclides pada vektor Rn di bagian 4.1. Pada bagian ini kita akan memperkenalkan notasi hasil kali dalam dari sebarang ruang vektorial. Nah, dapat teman-teman lihat bagian teorema 2. Nah, di sini definisinya yaitu sebuah hasil kali dalam pada ruang vektorial V adalah fungsi yang mengasosiasikan bilangan real U V dengan masing-masing pasangan vektor U dan V pada V sedemikian rupa sehingga aksioma-aksioma berikut dipenuhi untuk semua vektor U, V, dan W di V dan juga untuk semua skalar K. Nah, di sini nomor satu ruang hasil kali dalam UV sama dengan VU itu aksioma simetri. Kemudian yang nomor dua U tambah V tambah W sama dengan U, W ditambah V, W itu adalah aksioma penambahan. Kemudian yang ketiga ada KU, V sama dengan K dikali U, V. Itu adalah aksioma kehomogenan. Kemudian yang keempat, V, lebih besar atau sama dengan nol dan V, sama dengan nol. Jika dan hanya jika V sama dengan nol, itu adalah aksioma kepositifan. Nah, jadi dalam bab ini kita menelaah hasil kali dalam kompleks, yaitu hasil kali dalam yang nilai-nilainya adalah bilangan kompleks. Hasil kali dalam Euclides merupakan hasil kali dalam yang sangat penting pada Rn. Akan tetapi ada beberapa penerapan yang diinginkan untuk memodifikasi hasil kali dalam Euclides dengan pembobotan suku-sukunya secara diferensial. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 9. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Dwi Nurina Fisa Wirdama dengan NIM A1C224060. Selanjutnya yaitu teorema 19. Jika U, V, dan W adalah vektor pada luang hasil kali dalam real dan K sebagai skalar, maka didapatlah pertama 0 ke V itu sama dengan V, nol atau sama dengan nol. Nah, yang kedua yaitu UV tambah W sama dengan UV tambah UW. Yang ketiga yaitu U, KV sama dengan K dalam kurung U, V. Dapat dibuktikan di dalam contoh 8. Dalam latihan ini menantang Anda untuk membuktikan bahwa hasil kali dalam pada contoh satu bersifat teorema 19, yaitu U V dengan U tambah W transpose AU sama dengan U transpose ditambah W transpose itu memasukkan sifat transpose. Nah, selanjutnya U, V dan W itu memiliki hasil yang sama dengan UV tambah UW. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan dengan materi selanjutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Desi Hayana dengan NIM A1C224050. Di sini saya akan menjelaskan panjang dan sudut di ruang hasil kali dalam. Nah, di ruang vektor R2, panjang vektor U1, U2 diberikan oleh norma U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat. Yang dapat kita tulis dalam ruang hasil kali dalam titik sebagai norma U sama dengan akar U dikali U sama dengan U dikali U pangkat setengah.
Dengan cara yang sama, jika U sama dengan U1, U2, U3 adalah vektor di R3, maka norma U sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat sama dengan akar U dikali U sama dengan U dikali U pangkat setengah. Kemudian rumus untuk mencari panjang adalah sebuah ruang hasil kali dalam norma atau panjang vektor oleh U dan didefinisikan dengan U dikali U pangkat. Nah, jarak antara dua titik U1, U2, dan V1, V2 diberikan oleh jarak U, V sama dengan akar U1 dikurang V1 ditambah U2 dikurang V2 kuadrat sama dengan norma U dikurang V. Dengan cara yang serupa, di R3, jarak antara dua titik U dan V diberikan oleh jarak U, V sama dengan akar U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat dan ditambah U3 dikurang V3 kuadrat sama dengan norma U dikurang V. Kemudian definisi, jika V adalah sebuah ruang hasil kali dalam, maka jarak antara dua titik atau vektor U dan V dinyatakan oleh jarak U, V dan didefinisikan oleh jarak U, V sama dengan norma U dikurang V. Contoh 9, jika U sama dengan U1, U2 sampai UN, dan V sama dengan V1 sampai Vn adalah vektor Rn dengan hasil kali dalam Euclides, maka norma U sama dengan U dikali U pangkat setengah sama dengan akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat sampai UN kuadrat. Dan jarak U, V sama dengan norma U sama dengan U dikurang V, U dikurang V pangkat setengah, sama dengan akar U1 dikurang V1 kuadrat ditambah U2 dikurang V2 kuadrat sampai UN dikurang Vn kuadrat. Contoh 10, misalnya untuk vektor U sama dengan 1,0 dan V 0,1 di R2 dengan hasil kali dalam Euclides, maka norma U sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat sama dengan 1. Dan untuk jaraknya U, V sama dengan norma U sama dengan 1, min 1 sama dengan akar 1 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Akan tetapi jika kita hanya menghasilkan dalam Euclides yang diboboti U, V sama dengan 3U1 V1 ditambah 2U2 V2, maka diperoleh norma U sama dengan U, hasilkan dalam U dengan U pangkat setengah sama dengan 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 2 dikali 0 pangkat setengah sama dengan akar 3. Dan untuk jaraknya U, V sama dengan 1, min 1 1, min 1 pangkat setengah sama dengan 3 dikali 1 ditambah 2 dikali min 1 dikali min 1 pangkat setengah sama dengan akar 5. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke pemateri berikutnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Liza Umini dengan NIM A1C224088. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 20, yaitu ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Teorema adalah hasil kali dalam, maka hasil kali dalam U, V kuadrat kecil kecil sama dengan hasil kali V, V. Nah, untuk pembuktiannya, eh, bahwa penerapan ketaksamaan Cauchy-Schwarz gampang tengah jika U sama dengan 0, maka hasil kali dalam UR sama dengan hasil kali dalam UU sama dengan 0, sehingga kesamaan sebelumnya akan terpenuhi. Jika kita akan menganggap bahwa U tidak sama dengan 0, misalkan hasil kali dalam U, U, B sama hasil kali
dalam U, V, C sama dengan hasil kali dalam V, V. Dan T sebarang bilangan real. Dengan menggunakan aksioma kepositifan, hasil kali dalam sebarang vektor ini sendiri akan selalu tak negatif. Sehingga 0 kecil dari sama dengan hasil kali dalam TU tambah V, TU tambah V sama dengan hasil kali dalam U, U T kuadrat ditambah 2 V T hasil kali dalam V, V sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Nah, ketaksamaan ini menyatakan bahwa polinom kuadrat AT kuadrat tambah BT tambah C tidak akan mempunyai baik akar real maupun akar real iterasi. Sehingga dengan demikian diskriminannya harus memenuhi B kuadrat kurang 4AC kecil dari sama dengan 0. Dengan menggunakan koefisien A, B, dan C pada ruas U dan V memberikan 4 dikali hasil kali dalam U, V kuadrat dikurang 4 hasil kali dalam U, U hasil kali dalam V, V kecil dari sama dengan 0. Atau secara ekivalen hasil kali dalam U, V kuadrat kecil sama dengan hasil kali dalam U, hasil kali dalam V, V. Nah, kita perhatikan bahwa ketaksamaan Chaudy-Schwarz dapat kita tulis dalam bentuk alternatif yang berguna karena norma U kuadrat sama dengan hasil kali dalam U, U. Dan norma V kuadrat sama dengan hasil kali dalam V, V. Berikutnya dari bawah sehingga hasil kali dalam U V kuadrat kecil dari sama dengan norma U kuadrat norma V kuadrat atau dengan mengambil kali dalam sama norma V. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai ruang hasil kali dalam, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dasar. Yang pertama ada sifat-sifat dasar panjang, yang mana norma U itu lebih besar sama dengan 0, lalu norma U sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan 0, norma K U sama dengan norma K dikali norma U, dan norma U ditambah V itu lebih kecil sama dengan norma U ditambah norma V, yang mana ini merupakan ketaksamaan segitiga. Nah, lalu kita lanjut ke teorema 21. Yang mana jika V adalah ruang hasil kali dalam, maka norma U itu sama dengan hasil kali dalam U dan U pangkat setengah, dan jaraknya itu adalah jarak U, V sama dengan norma U dikurang V. Nah, ini memenuhi semua sifat yang didaftarkan pada tabel di atas. Nah, di sini kita akan membuktikan untuk L4 atau sifat ketaksamaan segitiga, yang mana di sini saya mengambil norma U ditambah V pangkat 2 agar bisa digunakan rumus Cauchy. Itu sama dengan hasil kali dalam U tambah V dan U tambah V itu sama dengan hasil kali dalam U dan V ditambah 2 dikali hasil kali dalam U dan V ditambah hasil kali dalam V dan V. Nah, ini kita kalikan seperti biasa menggunakan aljabar, cara aljabar. Lalu ini kecil norma U tambah V kuadrat itu kecil sama dengan hasil kali dalam U dan U ditambah 2 mutlak hasil kali dalam U dan V ditambah hasil kali dalam V dan V. Di sini nilainya dimutlakan agar nilai dari ruas kanan ini lebih besar dari ruas kiri agar tidak bernilai negatif. Nah, lalu hasil mutlak ini menurut Cauchy itu bisa dirubah menjadi norma U dikali norma V. Lalu dari sini norma U, hasil kali dalam U dan U ini jadinya norma kuadrat. Jadi sama dengan norma U kuadrat ditambah 2 dikali norma U dikali norma V ditambah dengan
norma V kuadrat. Nah, didapatlah bahwa terbukti eh, sifat dari ketaksamaan segitiga tersebut. Lalu dari ketaksamaan Cauchy itu juga diperoleh rumus untuk sudut, yang mana hasil kali dalam U dan V per norma U dikali norma V kuadrat itu lebih kecil sama dengan 1. Nah, atau secara ekivalen dia menjadi hasil kali dalam U, V per norma U dan norma V ini lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini kan sama saja dengan rentang dari cos theta. Nah, yang mana jadinya cos theta itu sama dengan hasil kali dalam U dan V dibagi dengan norma U dikali dengan norma V. Nah, contohnya pada contoh 12, yaitu carilah kosinus sudut theta di antara vektor-vektor U dan V. Nah, di sini kita cari norma U-nya dan dapatlah itu akar 30. Lalu kita cari norma V-nya dapatlah akar 18 dan kita cari hasil kali dalam U dan V yaitu min 9. Lalu kita masukkan ke rumus cos theta. Kita masukkan min 9 per akar 30 dikali akar 18 itu sama dengan min 3 per 2 akar 15. Nah, jadi contoh ini merupakan sebuah latihan matematis yang utama. Nah, yaitu lalu hasil kali dalam ini ada permasalahan utama yang tidak kalah penting, yaitu pada semua ruang hasil kali dalam itu menentukan apakah kedua vektor itu ortogonal atau tidak. Nah, kalau di sini kita bisa lihat contoh 13 itu tunjukkan bahwa jika M22 mempunyai hasil kali dalam yang diberikan oleh contoh 49, maka sudut di antara matriks-matriks tersebut kita gunakan rumus cos theta. Nah, di sini kita dapat hasilnya 0, maka tetanya akan bernilai V per 2 atau 90 derajat yang menunjukkan bahwa dia ortogonal atau tegak lurus. Jadi kalau dia ortogonal itu hasil kali dalam U dan V-nya itu harus sama dengan 0. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Kurniawati dengan NIM A1C224059. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini definisi dalam ruang hasil kali dalam dua vektor U dan V dinamakan ortogonal jika U, V sama dengan 0. Kemudian jika U ortogonal terhadap setiap vektor pada himpunan W, maka kita katakan bahwa U ortogonal terhadap V. Kita tekankan bahwa ortogonalitas bergantung pada pemilihan hasil kali dalam. Dua vektor dapat ortogonal terhadap satu hasil kali dalam, tetapi tidak ortogonal terhadap hasil kali dalam yang lain. Nah, kita misalkan ruang polinom P2. Kita definisikan sebagai integral P, Q sama dengan integral min 1 ke 1 P X, Q, X, dx. Misalkan P-nya itu X, Q-nya itu X kuadrat. Maka norma panjang dari vektor P, P pangkat setengah sama dengan integral min 1 ke 1 X kali X dx pangkat setengah sama dengan integral negatif 1 ke 1 X kuadrat dx pangkat setengah sama dengan akar 2 per 3. Kemudian norma Q sama dengan Q kali Q pangkat setengah sama dengan integral min 1 ke 1 X kuadrat dikali X kuadrat dx pangkat setengah sama dengan integral negatif 1 ke 1 X pangkat 4 dx pangkat setengah sama dengan akar 2 per 5. P, X sama dengan integral negatif 1 ke 1 X kali X kuadrat dx sama dengan integral min 1 ke 1 X pangkat 3 dx sama dengan 0. Nah, karena P, Q itu sama dengan 0, maka vektor-vektor P sama dengan X dan Q sama dengan X kuadrat adalah relatif ortogonal terhadap hasil kali dalam yang diberikan.
Kemudian teorema 22. Teorema Pitagoras yang digeneralisasi jika U dan V adalah vektor-vektor ortogonal pada ruang hasil kali dalam, maka norma U ditambah V kuadrat sama dengan norma U kuadrat ditambah V kuadrat. Pembuktiannya, norma kuadrat dari sebuah vektor sama dengan hasil kali dalam vektor itu dengan dirinya sendiri, yaitu norma U ditambah V kuadrat sama dengan U ditambah V, U ditambah V sama dengan norma U kuadrat ditambah 2UV ditambah norma V kuadrat sama dengan norma U kuadrat ditambah V norma V kuadrat. Itulah hasil kerja kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.